Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arya Nugraha. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Konsentrasi saya adalah mengajar pada bidang mata kuliah fisiologi latihan, fisioterapi olahraga, fisioterapi muskuloskeletal, terapi latihan, dan juga pemeriksaan fisioterapi. Sebagai seorang dosen, sudah seyogyanya wajib untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu penyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi atau biasa yang disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mohon izin perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu fisiologi latihan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan juga Assessment. Untuk yang pertama, yaitu Delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Untuk materi yang saya sampaikan dari beberapa sumber, salah satunya dari e-book dan juga textbook. Ada fisioterapi olahraga karangan dari Dr. Novita Intan Arofah. Ada anatomi dan juga fisiologi olahraga karangan dari Sri Wahyu Joko dan juga teman-temannya. Untuk yang kedua, yaitu interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi kepada mahasiswa. Pada mata kuliah saya menerapkan dua metode, yaitu dengan proses sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sinkronus, yaitu tatap muka langsung dengan mahasiswa, itu baik di kelas maupun juga di lab praktikum. Untuk asinkronus, saya melakukan atau membuat grup WhatsApp dengan mahasiswa, baik itu grup kelas atau grup mata kuliah. Yang ketiga yaitu assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa secara terstruktur dan juga objektif. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, biasanya pada saat awal pertemuan, saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, yaitu salah satunya terkait tugas mahasiswa. Dan berikut adalah presentasi terkait penilaian mahasiswa. Pertama-tama, saya akan memulai tentang penjelasan singkat dari mata kuliah fisiologi latihan. Mata kuliah fisiologi latihan itu mempunyai kode mata kuliah yaitu 22 WP 0607 dan berjumlah 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah fisiologi latihan, mata kuliah fisiologi latihan yaitu membahas tentang respon fisiologis tubuh saat latihan maupun selama beristirahat pada klien atau pasien yang sehat dan yang mengalami gangguan penyakit. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan respon fisiologis tubuh sesaat maupun jangka panjang terhadap latihan dan juga aktivitas fisik. Kemudian untuk sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan juga memiliki wawasan tentang fisiologi latihan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan memiliki wawasan tentang sistem kontraksi otot. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan memiliki wawasan tentang respon fisiologis tubuh manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan memiliki wawasan tentang integrasi fisiologi latihan dengan beberapa penyakit. Untuk mata kuliah fisiologi latihan, yaitu mempunyai prasyarat mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dan juga lulus pada semester 1, yaitu anatomi dan juga fisiologi. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, pada mata kuliah fisiologi latihan, mahasiswa dituntut untuk menempuh 14 kali tatap muka. Untuk tatap muka yang pertama, yaitu dengan materi pendahuluan terkait pengertian dari fisiologi latihan, terus kemudian exercise fisiologi, sport medicine, dan juga physical fitness. Tatap muka yang kedua, yaitu tentang metabolisme aerobik dan juga anaerobik. Tatap muka yang ketiga, yaitu perkiraan kebutuhan energi selama latihan.
Tatap muka yang keempat yaitu perubahan kebutuhan oksigen selama exercise dan juga perubahan cardiac output, heart rate saat istirahat maupun selama exercise. Tatap muka yang kelima yaitu perubahan heart rate dan juga kemungkinan gangguan jantung akibat exercise. Tatap muka yang keenam yaitu respon sistem respirasi terhadap exercise. Tatap muka yang ketujuh yaitu pengaturan ventilasi. Tatap muka yang kedelapan yaitu tentang struktur otot skeletal dan juga mekanisme kontraksi otot. Tatap muka yang kesembilan yaitu jenis otot skeletal dan juga jenis kontraksi otot dan juga pengaruh terhadap exercise. Tatap muka yang ke-10 yaitu tentang pengaturan suhu tubuh di lingkungan yang panas, pengaturan suhu tubuh di lingkungan yang dingin, dan juga respon tubuh selama exercise. Pertemuan ke-11 yaitu pengaruh exercise terhadap hormon di dalam tubuh manusia. Selanjutnya di pertemuan ke-12 yaitu prosedur tes CRF dan juga macam-macam tes CRF. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu ada prinsip exercise untuk meningkatkan aerobic endurance dan juga prinsip exercise untuk meningkatkan kekuatan otot. Dan yang terakhir ada exercise untuk penyakit diabetes mellitus, exercise untuk penyakit asma, dan juga exercise untuk rehabilitasi jantung. Demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah fisiologi latihan, dan berikut adalah cuplikan tentang pengajaran di kelas maupun di lab praktikum pada mata kuliah fisiologi latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita kelancaran dan yang akhir dan juga kesehatan buat kita semua. Berdoa bersama. Selesai. Oke, baik. Hari ini adalah minggu kedua ya dari mata kuliah fisiologi latihan. Untuk topik minggu kedua adalah tentang metabolisme aerobik dan juga anaerobik. Ada yang masih ingat mata kuliah kita minggu lalu tentang pendahuluan dari fisiologi latihan? Kita akan review sedikit ya. Dimulai dari pengertian dulu ya awal. Karena kita adalah fisioterapi, kita mulai dari pengertian fisioterapi. Apa itu fisioterapi? Angkat tangan. Ya, bisa. Fisioterapi untuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, perawatan fisik, elektroterapeutis dan mekanis, pelatih fungsi dan komunikasi. Nah itu ya, yang dimaksud dengan rentang kehidupan adalah dimulai dari balita atau anak-anak hingga lansia. Jadi mengenai tentang fisioterapi itu harus kita pegang terus ya, karena ya sampai besoknya itu akan diingat-ingat ya. Terus kemudian pengertian dari fisiologi angkatan ya Mbak. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi organisme tubuh baik secara keseluruhan maupun setiap bagian-bagiannya. Setiap bagian-bagiannya, oke. Yang dimaksud setiap bagian ini adalah bagian dari tubuh manusia. Terus kemudian pengertian dari fisiologi latihan angkat tangan. Yang laki-laki baca dan silakan. Fisiologi latihan cabang fisiologi yang mempelajari tentang perubahan fungsi yang disebabkan oleh latihan fisik atau olahraga. Disebabkan oleh latihan fisik dan juga olahraga. Nah, berhubungan dengan itu tadi ya, karena ada perubahan ya. Nah, perubahan apa saja dalam tubuh kita yang disebabkan oleh atau
satunya pembagiannya adalah berdasarkan pemakaian dari oksigen. Yaitu apa? Ada dua ya, latihan apa? Aerobik dan juga aerobik. Sudah pernah mendengar latihan aerobik dan juga anaerobik? Oke, tadi kan banyakan yang perempuan yang jawab. Sekarang saya tanya sekilas tentang pengertian dari latihan aerobik. Yang laki-laki silakan katakan. Iya, Mbak. Latihan aerobik adalah latihannya menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen dan menunjukkan oksigen tanpa menimbulkan bukan oksigen yang tidak terbayar. Jenis ini adalah latihan fisik yang secara intensif mempercepat denyut jantung dan dilakukan untuk jangka waktu panjang, setidaknya selama 20 menit. Nah, jadi latihan aerobik itu adalah latihan yang membutuhkan apa? Oksigen. Jadi cara gampangnya adalah latihan yang beroksigen dan juga waktu yang sangat lama, biasanya di atas 30 menit. Terus kemudian latihan anaerobik, angkat tangan, ada yang pernah dengar? Ya, Zaki. Latihan anaerobik adalah latihan yang menggunakan energi dari pembakaran tanpa oksigen. Dalam hal ini latihan untuk menimbulkan bukan oksigen. Latihan anaerobik dilakukan untuk jangka waktu pendek dan membantu memperkuat otot dan persendian. Nah, jadi kebalikannya ya, dari latihan aerobik. Latihan aerobik itu adalah nanti latihannya apa? Menimbulkan bukan oksigen, yang mana latihannya juga sangat singkat. Biasanya bisa berkisar 10 detik ya, kalau 15 detik. Terus kemudian satu-satu tadi ya, karena sudah benar tadi jawabannya ya. Nah ini untuk pengertian dari latihan aerobik ya, yang berasal dari pembakaran dengan oksigen ya, yang mana waktunya setidaknya selama lebih dari 30 menit ya. Contoh latihannya paling gampang adalah lari ya, lari jarak jauh atau misalnya maraton atau 10 kilo ya. Terus kemudian latihan anaerobik, nah bisa kita lihat dari gambarnya ya, versus ya, berarti adalah kebalikannya ya, untuk anaerobik. Berarti apa tadi sudah benar ya jawabannya ya? Apa? Latihan yang menggunakan energi dari pembakaran tanpa oksigen ya, jadi dia menimbulkan tentang oksigen. Kemudian contohnya adalah latihannya apa dari gambar? Angkat beban. Terus kemudian lari sprint ya, atau lari cepat ya, sprinter. Karena waktunya adalah pendek ya. Nah ini kita bahas ya dari system of energy ya, di mana latihan aerobik ya, yang berwarna kuning ya. Ini ya, yang berwarna kuning ini ya, adalah latihan aerobik ya, di mana exercise durasinya atau durasi latihannya semakin ke kanan semakin tinggi atau semakin lama. Terus kemudian penggunaan energinya yang ke atas ini semakin ke atas semakin banyak. Nah, di mana untuk latihan aerobik adalah perlahan-lahan ya, naik terus kemudian lama ya. Makanya biasanya latihan aerobik itu di atas 30 menit ya. Sedangkan untuk latihan anaerobik adalah waktunya singkat. Seperti di gambar ini adalah garisnya berwarna merah ya. Energi yang dipakai langsung 100% ya, di atas ini yang berwarna merah. Tetapi durasinya waktunya adalah sangat ya. Contohnya tadi pada olahraga apa? Sprinter ya, berlari cepat. Nah, untuk energi yang dipakai adalah bisa dibilang bukan 100%
energi yang lebih dominan. Ya. Contohnya ini adalah kita ambil contoh sepak bola di sini ya. Ini yang saya berikan berwarna merah. Sepak bola berarti energi predominannya adalah lebih banyak menggunakan anaerobik dibanding aerobik. Nah, kalau sepak bola misalkan 70 ya 70%, berarti aerobiknya sisanya 30%. Nah, sekarang kenapa sepak bola itu energinya yang dipakai predominannya adalah anaerobik? Mungkin bisa bantu jawab. Kenapa olahraga sepak bola ya lebih predominan atau dominannya menggunakan energi anaerobik? Gerakan yang seketika tapi membutuhkan energi banyak seperti medan. Oke. Jadi itu tadi ya jawabannya ya. Karena sepak bola itu enggak terus-terusan apa? Lari ya. Jadi kalau misalkan dia dapat bola, misalkan diumpan, jadi dia lari cepat. Terus kemudian diumpan lagi, berarti pemainnya bisa jogging. Nah itu adalah energi yang dipakai predominannya adalah Nah terus kemudian ini adalah perbandingan dari sistem energi anaerobik dan juga aerobik ya. Bisa kita lihat dari penelitian yang pertama tadi. Kalau aerobik adalah penyediaan energinya lebih lambat. Terus kemudian kalau anaerobik perbandingannya berarti energinya penyediaannya lebih cepat. Terus kemudian energi yang disediakan banyak dibandingkan anaerobik berarti sedikit. Terus kemudian waktunya lama. Kalau anaerobik waktunya Nah sekarang manfaat dari latihan aerobik. Yang pertama adalah jantung menjadi sehat otomatis ya. Terus kemudian yang kedua, sistem mengatur oksigen di seluruh tubuh menjadi lebih efisien ya, karena tadi latihan olahraganya ada dengan waktu yang lama, maka kebutuhan energi kita menjadi lebih efisien ya. Tidak dihabiskan secara singkat ya, tapi dikeluarkan pelan-pelan tapi dengan waktu yang lama. Terus kemudian otot-otot terlatih untuk daya tahan, berarti ototnya tidak mudah lelah. Terus kemudian mengurangi resiko osteoporosis pada laki-laki dan perempuan. Nah ini untuk melakukan latihan aerobik ya, mulai dari berjalan, jogging, ya. Tinju juga latihan aerobik. Ada bulu tangkis, terus kemudian bersepeda dan lain-lain. Masuk ke jadwal latihan aerobik. Kenapa latihan aerobik untuk program diet atau penurunan berat badan itu idealnya dilakukan di pagi hari? Saya mau jawab. Ya boleh. Kali. Yang pertama, di pagi hari kita belum dapat asupan kalori, jadi yang dibakar langsung lemak. Nah, benar sekali ya. Karena pada waktu pagi hari ya, tubuh kita biasanya belum kemasukan kalori, sehingga kita misalkan latihan aerobik di pagi hari, misalkan lari jarak jauh ya 10 kilo, maka energi yang digunakan tubuh kita adalah menggunakan apa? Lemak atau cadangan energi di dalam tubuh. Selanjutnya, nah ini untuk manfaat anaerobik ya, yang kasih akibat dari latihan aerobik ada yang metabolismenya, terus kemudian kardiovaskular, respirasi dan juga ototnya. Nah ini arternya ya, kecepatan
meningkat sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas simpatis dan menurunnya aktivitas parasimpatis pada nodus SA. Nodus SA adalah sinoatrial, yaitu apa? Sel khusus yang terdapat pada bagian kanan atas pada serabi jantung yang dapat mengontrol detak jantung. Ya, bisa kita lihat pada gambar di samping. Contohnya ini adalah di treadmill ya, latihan di treadmill. Ya. Untuk pre-trainingnya adalah grafik warna biru, terus kemudian post trainingnya yang berwarna merah. Nah, kemudian ini adalah heart rate-nya, ya 75 sampai 200 itu heart rate-nya. Gimana maksudnya sebelum pre-training, ya atau sebelum latihan? Denyut jantungnya cenderung lebih tinggi dibandingkan post training atau setelah latihan. Itu tadi karena ada nodus SA-nya yang bisa mengontrol detak jantung. Kemudian untuk stroke volume adalah apa? Terjadi baik karena meningkatnya aliran balik vena maupun karena peningkatan kontraksitas miokardium yang dipicu oleh aktivitas simpatis. Ya. Atau bisa dibilang kalau stroke volume adalah volume sekucuk. Ya. Pengertiannya adalah volume sekucuk. Jumlah darah yang dipompa oleh ventricular dalam satu kali kontraksi volume sekucuk. Kemudian cardiac output-nya, curah jantung meningkat terjadi karena meningkatnya kecepatan jantung dan isi sekucur. Ini juga meningkat ya, karena apa? Ketika kita latihan aerobik, otomatis jantung kita degutnya meningkat ya, lebih cepat ya. Dan isi sekucurnya yang tadi akan aliran darah sudah pasti akan meningkat. Aliran darah ke otot rangka dan juga otot jantung ikut meningkat. Aliran darah ke kulit juga akan meningkat. Kemudian aliran darah ke sistem pencernaan, ginjal dan lain-lain akan berkurang. Itu kebalikannya ya. Makanya biasanya kalau latihan aerobik ya, jadi sistem pencernaannya atau apa ya, rasa ingin buang air kecilnya akan berkurang. Kemudian untuk adaptasi respiratorinya, yaitu adalah latihan olahraga aerobik secara teratur untuk memperbaiki VO to max-nya. Nanti setelah ini kita praktekkan ya, atau demokan secara singkat ya, dengan membuat jantung dan sistem pernapasan lebih efisien sehingga penyaluran oksigen ke otot menjadi lebih baik. Kemudian adaptasi pada otot ya, yaitu peningkatan ukuran dan jumlah serat otot tipe satunya. Kemudian peningkatan jumlah kapilar yang dimulai tiap serat ototnya. Kemudian mioglobinnya, meningkatnya jumlah mioglobin untuk mendukung peningkatan kapasitas oksidasi di otot. Nah, sekarang masuk pada adaptasi anaerobik. Yang pertama adalah metabolisme juga sama, kemudian kardiovaskuler, ototnya, dan juga perubahan yang lain. Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk metabolik adaptasinya, yaitu meningkatnya kapasitas sistem ATP PC, kemudian meningkatnya simpanan ATP dan juga PC di dalam otot, kemudian meningkatnya aktivitas enzim yang memecah dan membentuk ATP, meningkatnya kapasitas di yang disebut dengan ATP PC adalah apa? Kalau dari namanya sistem fosfagen atau sistem ATP PC. Untuk pengertiannya adalah sistem yang paling kompleks dari 3 sistem penghasil energi utama. Jadi ATP PC ini adalah energi utama di depan ya. Berbandingkan latihan aerobik dan juga anaerobik. Silakan.
akhiri ya. Nanti setelah ini kita akan demokan ya, sedikit praktek di lab kita ya tentang latihan aerobik dan juga aerobik. Akan melanjutkan praktek ya atau demo sedikit ya dari mata kuliah fisiologi latihan pertemuan yang kedua, yaitu tentang apa tadi? Latihan aerobik. Nah, seperti di lab kita ini ya, yang paling gampang adalah adanya alat apa namanya? Terus kemudian ada static cycling atau sepeda statis. Terus kemudian yang belakang lagi ada namanya waktunya yang lama aerobik ya. Bisa kita atur dulu ya modenya. Misalkan kita buat 45 menit ya. Terus kemudian di start. Nah, ini untuk speednya bisa kita atur juga ya, karena ini adalah latihan aerobik. Agak maju sini nggak apa-apa, dekat ya, maju. Ya, karena ini adalah latihan aerobik, berarti apa? Speednya nggak boleh kencang-kencang. Misalkan kita buat 3 ya speednya. Kalau misalkan dirasa kurang bisa ditambah lagi ya. Bisa seperti di atas 30 nih. Posisinya adalah jogging. Kecepatannya konstan, ini di sini kecepatannya adalah 7 ya, atau pace 7 menit per kilonya. Nah, ini nanti kita tunggu ya selama 45 menit. Berarti nanti energi yang digunakan adalah energi aerobik. Untuk penggunaan static cycling ya, atau sepeda statis ini juga bisa untuk latihan aerobik dan juga anaerobik ya, dua-duanya juga bisa. Nah, itu adalah apa? Pengaturan bebannya, mau berat atau ringannya. Nah, sudah ditunggu selama 30 menit sampai 45 menit. Angkat lagi, turun, angkat, kembali. Baik, tadi adalah penjelasan singkat terkait mata kuliah fisiologi latihan, terus kemudian ada cuplikan pengajaran saya di kelas maupun di lab praktikum. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.